Saudara, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengungkap temuan dugaan proyek fiktif CCTV dan sistem sidik jari program MBG. Sony menyebut lokasi proyek senilai lebih dari 300 miliar rupiah itu tak bisa diverifikasi meski anggaran telah cair. Sony Sonjaya mengungkap temuan itu saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung Kamis lalu. Sony menjelaskan BGN bekerja sama dengan sebuah vendor untuk memasang CCTV dan sistem sidik jari di 5.000 titik SPPG. Tapi hingga kontrak kerjasama berakhir pada 29 Februari, vendor itu tak bisa menunjukkan lokasi instalasi kedua sistem. Pengacara Sony Sonjaya Krisnamurti bilang, Sony menyimpulkan proyek CCTV dan sistem sidik jari bernilai 300 miliar rupiah itu sebagai total loss atau kerugian total. 5.000 CCTV dengan sidik jari yang penerima manfaat itu, kan anak-anak penerima manfaatnya itu tidak terpasang. Artinya bahwa kan BGN sudah keluar uang 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendornya begitu diverifikasi oleh Pak Sony kemarin untuk mencontohkan titik-titik mana saja CCTV itu yang sudah dipasang, vendor itu tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberitahukan di mana saja telah dipasang. Dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung Kamis lalu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga menambahkan pihak yang terlibat korupsi MBG menjadi 41 nama. Sony mengungkap nama-nama tersebut berasal dari kalangan politik, mengajukan permintaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Jadi totalnya sekarang bertambah, jadi totalnya 41 nama. Jadi satu orang itu mereka mempunyai tabel itu, Pak ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya bupati ini gitu loh, ini ada punya ini, ada punya ini. Jadi totalnya keseluruhan nama yang dari kemarin 26 ditambah dengan yang tadi, lalu ada tambahan 3 nama lagi yang disebutkan oleh Pak Sony. Jadi totalnya hari ini 41 nama. Dari kalangan partai politik atau dari kalangan setiap penyelenggara negara atau bagaimana, Bang? Dari kalangan politik. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai hingga 100 juta rupiah. Informasi ini terungkap saat penyidik memeriksa tersangka baru dugaan korupsi MBG, yakni Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimasi Hombing. Kejagung menjelaskan, ex-kepala BGN Dadan Hindayana diduga memberikan akses titik dapur MBG kepada Glory. Lalu Glory menjualnya lagi titik-titik tersebut ke pihak yang tertarik jadi mitra MBG dengan angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penyidik juga menduga hasil penjualannya jadi setoran ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Titik itu dijual dia ke mitra yang lain berapa tuh Pak harganya? Jadi memang bervariasi ya, jadi mungkin puluhan sampai ratus juta. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Ex-wakil Kepala BGN kembali beberkan sejumlah informasi terkait dugaan korupsi MBG. Mulai dari dugaan proyek fiktif 300 miliar rupiah hingga tambahan nama yang terlibat korupsi. Sejauh mana ini akan menguak lingkaran dugaan korupsi MBG? Kita bahas bersama pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Krisnamurti dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cynthia. Oke, dengan Cindy di studio, saya ke Pak Krisna dulu ya. Pak Krisna, sebenarnya tapi sejauh mana sih proses pengajuan justice kolaborator Anda di Kejagung? Sejauh ini kita sudah ajukan, lalu kemarin kan ada tambahan pemeriksaan lanjutan kemarin bahwa ditanyakan kembali yang mau di justice apa. Kita ada 2 yang kita justice kemarin, adanya beberapa yang mengatensi Pak Sony dari beberapa nama yang sudah kemarin kita sampaikan di pemeriksaan yang pertama.
Kemudian yang kedua kita justiskan lagi itu adanya temuan yang CCTV itu loh Mbak. Yang CCTV dengan dengan pengadaan sidik jari. Kenapa kita justiskan? Karena ada temuan kerugian negara di situ sehingga kemarin kita masukkan itu juga dalam justisnya kita begitu Mbak. Oke, tapi yang soal temuan proyek 300 miliar rupiah itu sebenarnya ketika Pak Sony juga masih di BGN, sejauh mana sudah diverifikasi sampai bisa menyimpulkan itu fiktif? 5.000 semuanya tidak ada. Begini, artinya bahwa proyek itu sudah ada sebelum Pak Sony masuk ke BGN. Nah sistemnya mereka itu kan sewa dengan outsourcing vendor. Jadi dia memasang 5.000 CCTV. Jadi satu SPPG itu memasang 5 dengan sidik jari kepada penerima manfaat. Kemudian ketika 19 Februari 2026 telah berakhirnya masa kontrak. Sebelum masa kontrak itu berakhir, masa sewa itu berakhir, kemudian tanggal 1 Februari itu Pak Sony memanggil vendornya. Coba dong kamu panggil vendor itu, suruh ketemu dengan saya. Lalu Pak Sony bilang, ini kan tanggal 19 habis nih, sewa kontraknya. Apa sih yang sudah kamu pasang selama ini? Berapa titik yang kamu pasang? 5.000. Seperti apa yang kamu pasang? Coba dong, saya pengen ada SDN Jakarta Timur 01. Kemudian vendornya kebingungan. Saya minta waktu Pak, minggu depan lah Pak, kami coba lagi dan sebagainya. Nah setelah dikorek-korek didalami oleh Pak Sony, ternyata 5.000 titik itu hanya terpasang kurang lebih nggak lewat dari 200 titik. Jadi boleh dibilang, Pak Sony bilang ini total loss, artinya dibilang nihil. Nah makanya berapa kerugiannya? Sekitar 300 miliar lebih gitu loh Mbak. Oke, dan Pak Sony punya bukti untuk menguatkan ajuan untuk justice kolaborator itu ke Kejagung? Punya bukti. Kenapa timbulnya 41 nama yang kemarin? Karena berkembang dari 26 nama, akan dicocokkan. Jadi penyidik kan di dalam pemeriksaan pertama kan penyidik tanya, ini kan Bapak telah menyebut 26 nama. Buktinya apa? Lalu Pak Sony bilang buktinya ada di chat saya, ada di handphone saya. Oke, kalau ada di handphone Bapak, kami ambil ya handphone Bapak ya yang kami sita. Oke, dibukalah satu persatu. Dari mulai urut nomor urut 1 dibuka. Oke, siapa ini? Inisial NSD. Oke, kita buka chatnya ya. Oke, dibuka. Oh ternyata dia ada atensi ini, titiknya ini, kemudian lokasinya ini ya. Berlanjutlah sampai timbul 41 nama itu. Begitu Mbak. Nah kalau Mas Zainur sebenarnya menurut Anda ketika salah satu tersangka punya informasi soal temuan proyek fiktif ditambah dengan 41 nama yang diduga terkait, apakah ini sebenarnya cukup untuk jadi pertimbangan kuat bagi Kejaksaan Agung mengabulkan permohonan justice kolaborator? Ya, JC itu syaratnya 2. Yang pertama bukan pelaku utama dan pelaku tersebut telah mengakui perbuatannya. Yang kedua, penyidik tidak dapat memperoleh informasi tersebut dari sumber yang lain. Nah, kembali kepada pertimbangan penyidik, apakah penyidik melihat keterangan dari S ini memenuhi 2 syarat tersebut. Kalau memang memenuhi 2 syarat tersebut, maka status JC-nya dapat dikabulkan. Namun kalau misalnya penyidik punya sumber lain yang bisa digunakan untuk mengonfirmasi informasi-informasi tersebut, ya bisa jadi tidak akan dikabulkan, tetapi biasanya ini akan menjadi hal-hal yang meringankan di dalam persidangan karena tersangka dan artinya menjadi terdakwa kooperatif dan mengungkap dengan jelas peran-peran dari pihak-pihak yang lain. Tapi Mas Zainur ketika itu menjadi salah satu keterangan yang disampaikan oleh Sony Sonjaya, itu akan serta-merta menjadi alat bukti yang sah juga nggak? Tentu alat bukti nanti akan dinilai ya kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain. Di cross check dengan keterangan saksi-saksi, tersangka yang lain, juga dengan alat-alat bukti seperti komunikasi digital. Tentu akan dicocokkan satu persatu, akan divalidasi, dan nanti tentu di depan persidangan keabsahan dari keterangan tersebut akan diuji. Namun demikian menurut kami informasi yang telah disampaikan itu sangat penting karena dengan sangat jelas misalnya menyebut soal dugaan pengadaan fiktif untuk CCTV atau nama-nama yang kemudian membeli titik-titik SPPG maupun pihak-pihak yang memberikan atensi dalam tanda kutip menekan pihak pimpinan BGN untuk meloloskan titik-titik yang diduga diperjualbelikan. Oke, dan ada 41 nama yang disebutkan oleh Pak Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya. 41 nama itu siapa saja? Eksekutif itu siapa saja? Kita akan bahas lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi dialognya bersama Pak Krisnamurti dan Mas Zainur Rohman.
Pak Krisna, ada 41 nama yang Anda spill terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG. 41 nama ini kan ada yang dari kalangan politik, ada dari Menteri Kabinet kah? Rata-rata kemarin yang kita buka itu lebih banyak dari kalangan Senayan dan kalangan bupati. Daerahnya mungkin Lebih bisa banyak. dielaborasi lebih jelas? Kenapa? Bocoran yang lebih jelasnya mungkin bupati itu mungkin di daerah mana, atau Senayan itu mungkin ada berapa orang? Oh, yang Senayannya tuh kurang lebih ada sekitar berapa ya? Kemarin kan tambahannya tuh ada sekitar 15 nama, ya kan 15 nama. Mungkin Senayannya mungkin ada sekitar 9 atau 10, sisanya tuh ya kan bupati, ada bupati daerah Jawa Timur, ada bupati daerah mana lah, macam-macam lah Mbak gitu lah. Dan itu atensinya semuanya untuk beli titik dapur SPPG? Ya, kan mereka yang memohon titik daripada SPPG itu sendiri. Lalu kemudian penyidik tanya, kan apakah SPPG ini dibangun oleh mereka ataukah dijual? Lalu Pak Soni bilang ya tidak dalam kapasitas sistemnya, dia tidak bisa melihat di dalam kapasitas menjual atau tidak menjual. Karena kan setelah dia peroleh titiknya ada program ada limitnya 100 hari untuk membangun SPPG itu. Lalu tambahan satu lagi yang menarik bahwa tidak bermanfaat untuk MBG kata Pak Soni. Kenapa? Jadi lucu kan ada CAPEX-nya MBG dibelanjakan peralatan-peralatan seperti karena CAPEX-nya MBG itu untuk membangun MBG punya sendiri ada sekitar 351 titik ya kan SPPG yang dibangun dari CAPEX-nya BGN. Lalu kemudian ya kan dibelikan peralatannya dulu seperti ompreng, terus time race atau apa. Pokoknya peralatannya dibeli dulu, kemudian dapurnya baru dibangun. Tapi sampai terakhir Pak Soni berada di sana, dapur itu tidak pernah dibangun. Ya kan dapur itu tidak pernah dibangun. Jadi lucu, orang kan harusnya di mana-mana bangun rumahnya dulu, baru beli furniturnya. Kalau ini dibeli dulu furniturnya, kemudian baru bangun dapurnya. Tapi dapurnya sampai Pak Soni terakhir menjabat di sana, ya kan itu tidak pernah terbangun dapur tersebut. Oke, Pak Krisna, Anda juga kemudian ditanya kan oleh penyidik, apakah barang-barang itu masih ada? Ya nggak tahu, Pak Soni bilang silakan penyidik nanti cek sendiri aja gitu. Oke, nah Pak Krisna, yang salah satu yang juga Anda spill adalah tokoh berinisial NSD. Kalau ini dari kalangan yang Anda sebutkan juga atau dari di luar itu? Itu di luar Mbak, itu di luar. NSD itu gini, NSD itu memiliki dapur, kemudian dia rubah-rubah lagi yayasannya. Ada 3 kali rubah yayasan. Seharusnya menurut Pak Soni, NSD itu mengirim surat secara resmi, ya kan. Kemudian ya kan baru yayasan itu bisa dibalik namanya. Tapi kalau ini NSD tanpa proses itu dia meminta Pak Soni untuk mengganti, dan setelah diganti yang kedua kali diganti lagi ketiga kali. Nah titiknya itu ada di mana aja, dibuka kan chatnya itu kan oleh penyidik gitu loh. Oh berada di posisi di Madiun, ada di daerah Tapos, ada di daerah ya macam-macam lah bla 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 gitu loh ya kan. Jadi hanya jadi mengkonfirmasi, jadi penyidik mengkonfirmasi kepada kita nama-nama yang tersebut tuh di mana pembuktiannya. Dari chat itulah satu persatu dibuka. Oh ini, oh mintanya begini, oh caranya begini. Ah dari situlah kemarin terbongkar, akhirnya mengembang jadi 41 nama. Nah, Pak Krisna, tapi background dari NSD ini kalau misalnya bukan di Senayan, bukan juga kepala daerah, tapi sampai atensinya bisa diikuti atau dikabulkan oleh Pak Soni, backgroundnya apa? Ya nanti kita akan melihat perkembangan lebih lanjut lah. Saya belum mau buka sekarang. Oke, kalau gitu Mas Zainur, ketika salah satu tersangka sudah memberikan bocoran 41 nama. Tadi backgroundnya dari kepala daerah sampai juga Senayan, dan juga ada soal dugaan proyek fiktif. Nah, Kejaksaan Agung prioritasnya harus kemana dulu agar kasusnya bisa terang benderang? Ya harus dikelompokkan ya Mbak Cynthia. Yang pertama, kalau ada pihak dari internal BGN. Misalnya apakah NSD itu internal BGN atau eksternal, kan kita belum tahu itu. Kalau misalnya itu adalah internal BGN, maka bisa dikenakan pasal 12 huruf I kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konflik kepentingan dong, dia adalah orang BGN tapi dia punya dapur sebagai bentuk pengadaan. Yang kedua, orang eksternal dari kelompok eksekutif, dari legislatif, maupun para politisi yang lain. Kalau mereka misalnya membeli dengan sejumlah uang kepada siapapun, maka bisa dijerat dengan tindak pidana suap.
Begitu juga kalau mereka menjual, maka bisa dijerat dengan tindak pidana suap. Yang repot adalah kalau tidak ada uangnya, karena hanya posisi politik yang besar dapat mempengaruhi dan menekan orang lain. Nah, di negara lain ini disebut sebagai trading in influence, tetapi di Indonesia belum ada pasalnya. Nah, kalau misalnya dia tidak beli tetapi dia mempengaruhi BGN untuk mendapatkan titik, kemudian dia jual lagi, itu tetap bisa dijerat menurut saya. Nanti dicarikan pasalnya, kurang lebih adalah pasal-pasal suap gitu ya. Nah, ini memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. Setiap kelompok pihak-pihak ini, pihak dari internal BGN, pihak para kepala daerah, pihak legislatif, maupun politisi-politisi lainnya. Jangan ada satupun yang lolos. Yang selanjutnya juga perlu didalami adalah para pihak swasta, penyedia barang dan jasa. Kan sudah ada penetapan tersangka kepada penyedia motor listriknya, kepada CCTV. Tapi kan masih ada pengadaan-pengadaan yang lain. Bagaimana nasibnya? Kan harus ditindaklanjuti juga oleh kejaksaan. Kan ada pengadaan tablet, televisi, sepatu. Ada juga pengadaan-pengadaan lain yang tidak terkait dengan pangan. Nah, itu juga menurut saya duga itu tidak akan jauh beda, modus-modusnya akan sama lah, akan mirip-mirip. Itu juga harus ditindaklanjuti. Tentu PPATK bisa dimanfaatkan oleh kejaksaan untuk follow the money ya. Siapa saja sih pihak-pihak yang... Nah itu, soal siapa saja yang diduga terlibat kemudian dari follow the money itu, bagaimana juga Kejaksaan Agung harus bisa membuktikan, menjerat nama-nama lain, kalau misalnya memang benar ada nama-nama besar di luar 3 mantan pimpinan BGN itu, juga harus bisa dijerat agar tidak ada tekanan politik atau kekhawatiran yang lain. Ini barang sudah diperhatikan, dilihat, diskrutinise oleh seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa juga dipengaruhi oleh pihak lain. Kejaksaan sudah kepalang tanggung, harus dibongkar seluas-luasnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya gitu ya. Nanti publik juga akan mengawasi itu di persidangan. Kalau ada pihak yang tidak diperiksa atau pihak yang tidak diproses padahal punya peran yang sangat jelas, publik akan tahu bahwa berarti ada pihak-pihak yang dilindungi, pihak-pihak yang tidak disentuh gitu ya. Jadi ini menurut saya ini pertaruhan juga untuk kejaksaan, karena dukungan publik sangat besar, harapan publik sangat besar. Kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak diproses, maka publik akan sangat mudah kecewa. Jadi kita sangat mendukung kerja dari kejaksaan untuk bongkar semua, jangan disisakan siapapun itu, termasuk orang-orang yang berada di puncak atau pusat dari kekuasaan. Jadi harapan kita Mbak Cynthia ya, di proses penyidikan ini tuntaskan, nanti setelah tuntas baru kemudian dibawa ke persidangan. Jangan ada yang tersisa hanya karena misalnya relasi politik Mbak Cynthia. Oke, baik. Jangan ada yang tersisa. Oke, Mas Zainur Rohman dan Pak Krisnamurti, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.